Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inul, NIM 21221065. Kali ini saya akan menjelaskan tentang 3 poin, yaitu memahami konsep perangkat keras input output. Yang kedua, DMA. Dan yang ketiga itu interface aplikasi input output. Kita masuk di poin yang pertama, yaitu perangkat keras input output. Secara umum terdapat beberapa jenis seperti device penyimpanan atau disk, tape. Yang kedua itu transmission device atau network card modem. Dan yang ketiga human interface device atau screen, keyboard, mouse. Kita masuk di poin yang pertama, yaitu polling. Polling yaitu busy waiting atau polling adalah ketika host mengalami looping, yaitu membaca status register secara terus-menerus sampai status busy declared. Dan yang kedua itu interupsi. Interupsi itu ada beberapa poin, yaitu mekanisme dasar interupsi. Yang kedua, fitur tambahan pada komputer modern. Dan yang ketiga itu interupsi request line. Yang keempat, interupsi vektor dan interrupt chaining. Yang kelima, penyebab interupsi. Kita masuk di judul atau poin yang kedua, yaitu DMA. DMA di sini adalah sebuah prosesor khusus atau special processor yang berguna untuk menghindari pembebanan CPU utama oleh program input output atau PIO. Kita masuk di poin yang pertama, itu transfer DMA. Transfer DMA di sini yaitu untuk memulai sebuah transfer DMA, host akan menuliskan sebuah DMA command block yang berisi pointer yang menunjuk ke sumber transfer, pointer yang menunjuk ke tujuan atau destinasi transfer, dan jumlah bit yang ditransfer ke memori. Di sini ada 3 langkah dalam transfer DMA. Yang pertama itu prosesor penyimpanan DMA transfer dengan menyediakan data-data dari device operasi yang akan ditampilkan, alamat memori yang menjadi sumber dari tujuan data, dan banyaknya bit yang ditransfer. Yang kedua, DMA controller memulai operasi atau menyiapkan bus, menyediakan alamat, menulis dan membaca data sampai seluruh blok sudah ditransfer. Dan yang ketiga itu DMA controller menginterupsi prosesor, di mana selanjutnya akan ditentukan tindakan berikutnya. Kita masuk yang ke poin yang kedua, itu hatchhacking. Hatchhacking di sini yaitu proses hatchhacking antara DMA controller dan device controller dilakukan melalui sepasang kabel yang disebut DMA request dan DMA acknowledge. Device control mengirimkan sinyal melalui DMA request ketika akan mentransfer data sebanyak 1 word. Adapun cara-cara mengimplementasi DMA, yaitu dalam melaksanakannya beberapa komputer menggunakan memori fisik untuk proses DMA, sedangkan jenis komputer lain menggunakan alamat virtual dengan melalui tahap penerjemahan dari alamat memori virtual. Adapun cara-cara mengimplementasi DMA, dalam pelaksanaan beberapa komputer menggunakan memori fisik untuk proses DMA, sedangkan jenis komputer lain menggunakan alamat virtual dengan melalui tahap penerjemahan dari alamat memori virtual menjadi alamat memori fisik.
Hal ini disebut Direct Virtual Memory Address atau DFMA. Keuntungan dari DFMA adalah dapat mendukung transfer antara dua memori mapped device tanpa intervensi CPU. Kita masuk di judul atau poin yang ketiga, yaitu interface aplikasi input-output. Di sini, ketika suatu aplikasi ingin membuka data yang ada dalam suatu disk, sebenarnya aplikasi tersebut harus dapat membedakan jenis disk apa yang akan diaksesnya. Untuk mempermudah pengaksesan, sistem operasi melakukan standarisasi cara mengakses pada peralatan input-output. Pendekatan inilah yang dinamakan interface aplikasi input-output. Interface aplikasi input-output melibatkan abstraksi, enkapsulasi, dan software layering. Abstraksi dilakukan dengan membagi-bagi detail peralatan-peralatan input-output ke dalam kelas-kelas yang lebih umum. Dengan adanya kelas-kelas yang umum ini, maka akan lebih mudah untuk membuat fungsi-fungsi standar atau interface untuk mengaksesnya. Kita masuk ke poin yang pertama, yaitu peralatan, blok, dan karakter. Peralatan, blok, dan karakter atau peralatan blok diharapkan dapat memenuhi kebutuhan akses pada berbagai macam disk drive dan juga peralatan blok lainnya. Blok dan blok device diharapkan dapat memenuhi atau mengerti perintah dan juga peralatan blok. Perintah baca, tulis, dan juga perintah pencarian data pada peralatan yang memiliki sifat random access. Keyboard adalah salah satu contoh alat yang dapat mengakses stream karakter. Sistem call dasar dari interface ini dapat membuat sebuah aplikasi mengerti tentang bagaimana cara untuk mengambil dan menuliskan sebuah karakter. Peralatan jaringan karena adanya perbedaan dalam kinerja dan pengalaman dari jaringan input-output. Maka biasanya sistem operasi memiliki interface input-output yang berbeda dari baca, tulis, dan pencarian pada disk. Dan yang kita masuk ke poin yang kedua itu jam dan timer atau timer. Adanya jam dan timer pada hardware komputer adanya jam dan timer pada hardware komputer setidaknya memiliki 3 fungsi, yaitu memberi informasi waktu saat ini, memberi informasi lamanya waktu sebuah proses, dan sebagai trigger untuk suatu operasi pada suatu waktu. Fungsi-fungsi ini sering digunakan oleh sistem operasi yang ketiga, yaitu blocking dan non-blocking. Blocking dan non-blocking. Ketika suatu aplikasi menggunakan sebuah blocking system call, eksekusi aplikasi itu akan diberhentikan untuk sementara. Aplikasi tersebut akan dipindahkan ke wait QWW. Kita masuk ke poin pertama, yaitu kernel input-output subsystem. Kernel menyediakan banyak servis yang berhubungan dengan input-output. Pada bagian ini kita akan mendeskripsikan beberapa servis yang disediakan oleh kernel input-output subsystem. Dan kita akan membahas bagaimana caranya membuat infrastruktur hardware dan device. Servis yang akan kita bahas adalah input-output scheduling, buffering, caching, spoiling, reservasi device, error handling.
Yang kedua itu input output scheduling. Untuk menjadwalkan sebuah set permintaan input output, kita harus menentukan urutan yang bagus untuk mengeksekusi permintaan tersebut. Scheduling dapat meningkatkan kemampuan sistem secara keseluruhan, dapat membagi devis secara rata di antara proses-proses, dan dapat mengurangi waktu tunggu rata-rata untuk menyelesaikan input output. Ini adalah contoh sederhana untuk menggunakan definisi di atas. Jika seluruh ARM disk terletak di dekat permulaan disk dan ada 3 aplikasi yang memblokir panggilan untuk membaca untuk disk tersebut. Yang pertama itu ada buffering. Buffering adalah area memori yang menyimpan data ketika mereka sedang dipindahkan antara dua device atau antara device dan aplikasi. Buffering dilakukan untuk 3 buah alasan. Alasan pertama adalah untuk mengcopy dengan kesalahan yang terjadi karena perbedaan kecepatan antara produser dengan konsumen dari sebuah stream data. Yang kedua itu caching. Caching di sini adalah sebuah cache adalah daerah memori yang cepat yang berisikan data kopian, akses ke sebuah kopian yang di cache lebih efisien daripada akses ke data asli. Dan yang ketiga itu polling data reservasi device. Sebuah spol adalah sebuah buffer yang menyimpan output untuk sebuah device seperti printer yang tidak dapat menerima interface data stream. Walaupun printer hanya dapat melayani satu pekerjaan pada waktu yang sama, beberapa aplikasi dapat meminta printer untuk mencetak tanpa harus mendapatkan hasil output mereka tercetak secara bercampur. Yang keempat itu ada error handling. Error handling adalah sebuah sistem operasi yang menggunakan processed memory, dapat menjaga banyak kemungkinan error akibat hardware maupun aplikasi. Device dan transfer input output dapat gagal dalam banyak cara. Bisa karena alasan transit seperti overloaded pada network maupun alasan permanen yang seperti kerusakan yang terjadi pada disk controller. Dan yang kelima itu ada kernel dan struktur. Kernel membutuhkan informasi strict tentang penggunaan komponen input-output. Kernel menggunakan banyak struktur yang mirip untuk melacak koneksi jaringan, komunikasi karakter device, dan aktivitas input-output lainnya. Kesimpulannya, subsistem input-output mengkoordinasi kumpulan-kumpulan servis yang banyak sekali yang tersedia dari aplikasi maupun bagian lain dari kernel. Subsistem input-output mengawasi yang pertama itu manajemen nama untuk file dan device. Yang kedua, kontrol akses untuk file dan device. Yang ketiga, kontrol operasi, contoh model yang tidak dapat dikenali. Yang keempat, alokasi tempat sistem file. Yang kelima, alokasi device. Yang keenam, buffering, caching, spooling. Dan yang ketujuh itu input output scheduling. Yang kedelapan, mengawasi status device, error handling, dan kesalahan dalam recovery. Yang kesembilan, konfigurasi dan utilasi driver device. Kita masuk ke poin yang terakhir, penanganan permintaan input output.
penanganan permintaan input-output. Di bagian sebelumnya, kita mendeskripsikan hatching antara device driver dan device controller. Tapi kita tidak menjelaskan bagaimana sistem operasi menyambungkan permintaan aplikasi untuk menyiapkan jaringan menuju sektor disk yang spesifik. Berikut dideskripsikan sebuah Levi shield yang tipikal dari sebuah permintaan pembaca blok. Yang pertama itu sebuah proses mengeluarkan sebuah blocking read system call ke sebuah file deskriptor dari berkas yang telah dibuka sebelumnya. Yang kedua, kode system call. Di kernel mengecek parameter untuk kebenaran dalam kasus input. Jika data telah siap di buffer chat, data akan dikembalikan ke proses dan permintaan input-output diselesaikan. Yang ketiga, jika data tidak berada dalam buffer cache, sebuah physical input-output akan bekerja sehingga proses akan dikeluarkan dari antrian jalan atau run QW dan diletakkan di antara tunggu atau wait QW untuk alat, dan permintaan input-output pun dijadwalkan. Pada akhirnya, subsistem input-output mengirimkan permintaan ke device bergantung pada sistem operasi. Permintaan dikirimkan melalui call subroutine atau pesan in kernel. Yang keempat itu, device drive mengalokasikan ruang buffer pada kernel untuk menerima data dan menjadwalkan input-output. Pada akhirnya, driver mengirim perintah ke drive controller dengan menuliskan ke register device control. Yang kelima, device control mengoperasikan beranti keras device untuk melakukan transfer data. Yang keenam itu, driver dapat menerima status dan data ataupun dapat menyiapkan transfer DMA ke memori kernel. Kita mengasumsikan bahwa transfer diatur oleh sebuah DMA controller yang menggunakan interupsi ketika transfer selesai. Yang ketujuh itu, interrupt hadir yang sesuai menerima interupsi melalui tabel vektor interupsi, menyimpan sejumlah data yang dibutuhkan, menandai device driver dan kembali dari interupsi. Yang ke-8 itu, device driver menerima tanda menganalisa permintaan input-output mana yang telah diselesaikan, menganalisa status permintaan, dan menandai subsistem input-output kernel yang permintaannya telah terselesaikan. Yang ke-9, kernel mentransfer data atau mengembalikan kode ke ruang alamat dari proses permintaan dan pemindahan proses dari antrian tunggu kembali ke antrian siap. Yang ke-10, proses tidak diblok ketika dipindahkan ke antrian siap. Ketika penjadwal atau scheduler mengembalikan proses ke CPU, proses meneruskan eksekusi pada penyelesaian dari sistem call. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Adapun salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.